Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovan Kadista, NIM 1910411049 dari kelas Manajemen B 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang marketing mix dari mata kuliah Marketing Adaptif Strategi dengan dosen pengampu Ibu Feti Fatimah, SEMM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian marketing mix. Marketing mix bisa diartikan sebagai sekumpulan variabel pemasaran yang berorientasi pada target penjualan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen pemasaran yang tepat adalah pelaksanaan marketing mix ini yang bisa dilakukan secara tepat dan efisien. Marketing mix sendiri mempunyai beberapa variabel-variabel. Yang pertama ada variabel produk, yaitu suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestis, perusahaan dengan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Yang kedua ada harga, yaitu sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan juga pelayanan. Yang ketiga ada distribusi, yaitu saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau ke pemakai. Yang terakhir ada promosi. Promosi adalah sebuah jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan. Promosi sendiri terbagi atas 4 variabel. Yang pertama ada periklanan, yaitu komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga non-laba, berbagai media, serta individu-individu. Personal selling, yaitu interaksi antara individu saling bertemu muka yang ditunjukkan untuk menciptakan dan memperbaiki hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Yang ketiga ada publisitas, yaitu permintaan secara pribadi untuk suatu produk, jasa, atau ide dengan menggunakan berita komersial di dalam media massa dan sponsor, namun tidak dibebani sejumlah bayaran secara langsung. Yang terakhir ada promosi penjualan. Promosi penjualan adalah kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan, dan juga publisitas yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dan pedagang dengan menggunakan alat-alat seperti peragaan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah saya lakukan observasi di sebuah unit usaha dengan profil sebagai berikut. Nama pemilik yaitu Anissa Rizky Hidayati, dia adalah seorang mahasiswa. Nama unit usaha Kedai Gandrung, tahun berdiri 2020, alamat usaha Jalan Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Sejarah didirikannya kedai ini adalah termotivasi dari diri sendiri yang berawal dari perkuliahan dilakukan secara online atau daring, dan di situ pemikiran pemilik membuka bisnis kecil-kecilan. Awalnya terpikir untuk membuka bisnis ini digunakan untuk sampingan kuliah saja, namun dengan perkembangan yang sekarang ini ternyata lebih ramai, akhirnya pemilik memutuskan untuk mengembangkan bisnis ini. Namun kendalanya adalah pemilik masih bingung untuk membagi antara tugas kuliah dengan bisnis. Dengan adanya media sosial, pemilik ini lebih mudah untuk memasarkan produk-produknya. Produk-produknya antara lain ada empek-empek dan berbagai cemilan lainnya, dan juga sego banting. Sego banting adalah makanan khas yang dibuat pemilik dengan harga yang cukup murah, yaitu dengan harga 5.000. Distribusi yang dilakukan oleh Kedai Gandrung ini dalam menyalurkan barangnya adalah owner membeli dari agen makanan beku atau frozen food di daerah tersebut. Namun sego banting dan empek-empek ini owner membuat sendiri. Untuk promosi yang dilakukan oleh Kedai Gandrung dilakukan sudah modern, dengan cara pengiklanan, pemasangan papan nama, membuat brosur, dan juga media sosial. Media sosial yang digunakan ini bisa melalui Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Personal selling juga dilakukan oleh Kedai Gandrung ini dengan cara
penjaganya seringkali melakukan rekomendasi kepada para konsumen dan juga melakukan upselling dan menawarkan produk-produk sesuai dengan selera konsumen. Kegiatan personal selling yang dilakukan di kedai gandrung bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga hubungan baik dengan konsumen dengan harapan konsumen akan kembali ke kedai gandrung ini. Untuk publisitas sendiri, menginformasikan kepada masyarakat luas melalui media yang tanpa dipungut biaya. Untuk kegiatan promosi dengan publisitas, kedai gandrung sampai saat ini melakukannya. Untuk promosi penjualan, kedai gandrung ini mencoba untuk melakukan dengan cara promosi modern atau melalui media sosial. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.